ya, dan ditambah alat-alat yang semua udah disediakan BRI. Jadi bukan lagi work from home, work from office, tapi work from everywhere, anywhere, anytime. Jadi enjoy aja. Nah, kalau kita sekarang pendapatnya gini, kerja itu harus bahagia, harus fun, tapi tercapai target, ranking juga. Percuma ranking tapi nggak tercapai target, kan kita nggak. Ngobrol asik bareng Tribun Sentul dan Sriwijaya Post bersama saya Vano, dan saat ini saya ada di satu tempat yang sangat istimewa sekali dengan tamu yang juga tidak kalah istimewanya. Namun sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan teman ngobrol kita hari ini, saya seperti biasa saya mesti menyampaikan bridging dulu ini, titipan produser. Ya, jadi buat teman ngobrol, seperti kita sudah tahu kan, dunia perbankan ini baik di masa pandemi ataupun sebelum pandemi merupakan sebuah pilihan karir yang kayaknya buat sebagian orang sangat seksi gitu. Banyak orang yang memilih untuk berkarir di perbankan cuma bingung mau mulai dari mana. Nah, oleh karena itu kali ini tamu saya rasanya kalau dibilang ahlinya bukan ahlinya lagi, ini udah ahlinya ahli kayaknya. Masa sih? Kuncinya kunci ini. Kayaknya udah keren banget dibilang gitu. Ini saya saat ini sudah bersama dengan Ibu Elizabeth Primasari, betul Bu ya? Iya betul. Nah, Ibu ini sebagai pimpinan Sriwijaya. Palembang Sriwijaya. Oke. Terima kasih Ibu sudah mengundang kami semua di sini. Apa kabar Bu? Sehat, luar biasa. Mas Vano juga sehat. Puji Tuhan sehat. Terima kasih nih udah hadir di kantor kami. Kami juga yang terima kasih sudah ngundang kita semua ke sini nih, walaupun mungkin agak setengah-setengah mendadak Bu. Tapi ini kan kunjungan persahabatan Kunjungan nih. persahabatan, betul. Ngulang lagi ya. Ngulang lagi. Kemarin kan Ibu Irma sudah datang ke studio Tribun. Nah, siap. sekarang gantian studio Tribun yang dibawa ke sini. Oh, keren. Sering-sering lah kayak gitu. Siap. Bu, gimana Mas Vano? Ya. Kan langsung to the point aja Bu ya. Okay. Jadi pertama kan buat sebagian orang berkarir di perbankan nih masih sangat menarik sekali Bu ya. Kayaknya tuh salah satu mungkin profesi yang bisa dibilang jadi pilihan utama banyak orang gitu. Iya. Nah Bu, Ibu kan saat ini sudah menjabat sebagai pimpinan cabang, sebagai kepala cabang. Bu, boleh cerita sedikit ya, kenapa sih memilih berkarir di dunia perbankan pada awalnya? Pada awalnya ya, oke. Sebelum kita mulai, boleh nggak aku lepas masker nih? Boleh. Kebetulan kan udah kita PCR nih hari ini ya. Siap. Jadi udah acara ini udah melalui protokol COVID kesehatan ya. Ngomong protokol kesehatan, saya izin potong dulu Bu. Jadi ini memang saya harus diingetin terus nih kalau di setiap program, bahwa setiap kru yang bertugas juga mengisi acara sudah dipastikan dalam kondisi yang sehat, dan tentu saja kita sudah melakukan protokol kesehatan yaitu 5M, tes, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas. Itu harus disebutin Bu. Iya harus disebutin, dan tadi saya udah tes ya. Mas Vano dan saya sehat alhamdulillah. Bu, silakan Bu. Oke. Jadi Mas Vano, sebetulnya keinginan saya atau tertarik di dunia perbankan ini pada awalnya itu bermula ya sewaktu saya kuliah. Saya nggak apa-apa sebut nama ya, saya alumni Institut Pertanian Bogor. Oh, orang Bogor sama Bu. Iya. Kita sama-sama terus ya. Mas Vano kayaknya salah nyawa-nyawain nih. Iya. Atau saya nyawain nih. Mudah-mudahan jadi pimpinan cabang juga sih. Gitu ya, alhamdulillah. Ya, jadi Mas Vano waktu itu ya, waktu saya coba menyusun skripsi, saya dibina atau dibimbing seorang yang hebat lah ya. Beliau ini saya agak lupa namanya gitu, tapi beliau ini bergerak di bidang koperasi ya, itu menghimpun para peternak ayam gitu ya, peternak ayam petelur khususnya. Waktu itu ada di suatu klaster tertentu. Nah, mereka ini ingin membangun suatu pakan ternak gitu. Pakan ternak, gimana caranya membuat mereka bisa lebih efisien dalam usahanya. Mereka empowering sendiri ya, mereka membentuk satu bentuknya waktu itu koperasi ya, koperasi itu mereka mengusahakan pakan ternak sendiri sehingga biaya produksinya lebih efisien, atau kalau disebut feed conversion ratio-nya lebih baik gitu. Ya kalau begitu berarti yang mereka butuhkan sebetulnya itu modal kerja untuk mengempower mereka supaya cost-nya tuh bisa turun karena bisa belanja bahan baku yang lebih banyak dan sebagainya. Mereka butuh pembiayaan begitu. Dan koperasi ini butuh
butuh komunikasi ke pihak perbankan. Waktu itu saya sangat ingin empowering petani-petani, peternak yang rata-rata notabene UMKM kita untuk lebih maju di bidang usahanya sehingga mereka bisa mandiri, bisa mendapatkan untung lebih banyak dan lebih sejahtera. Kira-kira begitu, Mas. Nah, begitu ada bukaan di lowongan kerja, gitu saya pikir mau bekerja atau berwirausaha. Waktu itu memang masih muda banget ya. Aku cobalah coba berkarir di sini dan ternyata berkarir di BRI itu udah malah menjadi hobi kayak adrenalin gitu. Selain kerja tuh juga seneng kalau apa yang kita lakukan bisa berhasil dengan baik, mereka merasa dibantu dan di empowering itu luar biasa. Jadi excitednya muncul dari dalam hati batin itu dasar itu udah menjadi DNA gitu kayaknya begitu. Jadi asal mulanya itu. Jadi memang rasa ingin mengempowering para pelaku UMKM. Justru awal mulanya bukan langsung lihat kan mungkin nggak tahu merek bank apa nggak tahu karena kan sebagian orang mungkin milih berkarir perbankan dari segi income menarik terus jenjang karirnya bagus. Ternyata justru dari UMKM dulu. Iya, waktu itu saya buat skripsi judulnya Financial Analysis Usaha Ternak Pakan Ayam Koperasi Unggas apa gitu. Daerah Bogor tuh. Daerah Bogor. Iya. Di Bogor di mana? Ya Bogor baru sono tuh Mas. Ayo kita jalan-jalan lagi itu udah 22 tahun yang lalu. Mudah-mudahan mereka udah lebih. Kalau IPB kan anak kampus udah maga tuh biasanya atau kampus pajajaran. jadi ini menarik sih. Maksudnya berarti Ibu memang waktu itu ingin terjun di dunia perbankan justru tujuan awalnya ingin membantu orang banyak Bu ya. Iya. Bukan cuma sekedar untuk diri sendiri ya. Iya. Di sisi lain kalau dari dalam kebutuhan pribadinya ya masih ingin berkarir, ingin mendapat income itu pasti. Selain itu waktu itu masih muda sekali, saya belum punya gambaran tentang wirausaha apa. Tapi kalau sekarang saya sarankan setiap millennials ini udah mulai punya pilihan loh dari awal karena kita udah semakin wawasannya terbuka, informasi juga terbuka. Ya silahkan aja pilih jalur berkarir atau berwirausaha gitu. Oke. Ini satu hal yang menarik untuk ngobrol ya. Ini baru sekali. Saya biasa dengar kalau orang yang berkarir perbankan biasanya ya memang pilihannya ada jenjang karir yang baik. Enggak waktu itu. Dan ya Ibu Irma ini artinya emang seneng mengempowering seperti itu. Cari-cari klaster pertumbuhan baru itu saya senang banget. Ya inilah hasilnya kalau kita mencintai pekerjaan dan pekerjaan yang kita cintai gitu. Iya, jadi nggak ada capeknya, seneng. Karena kan memang bisa dibilang dunia perbankan ini kan high pace Bu. Maksudnya tuh pergerakannya cepat sekali. Iya, jadi targetnya juga banyak dan kita juga bertemu banyak orang. Terus ekspektasi nasabah juga kan tinggi gitu. Jadi kita juga melayani berbagai kalangan yang sekarang nih saya hadapi, saya berkarir di bank khususnya di Bank BRI kan melayani dari yang belum berbank sampai yang corporate sampai prioritas. Ini di kantor cabang ini aja dari level yang belum bankable sampai yang priority itu harus saya layani dengan berbagai kebutuhannya. Masing-masing ya. Tapi seneng kalau kita bisa memberikan kepuasan bagi mereka itu udah luar biasa. Itu adrenalin yang kuat untuk bertahan, untuk kita nunggu besok itu kok kayaknya cepet banget gitu. Besok aja challenge apa lagi nih, betul. Berarti, itu keren banget, aku senang banget gitu. Karena ada tantangan baru terus, jadi semangat terus ya Bu. Semangat terus. Ini bagus sih buat teman ngobrol yang mungkin masih ragu-ragu untuk mulai karir kan. Walaupun yang sudah mulai karir mungkin udah rasanya agak bosan, jangan bosan. Iya, kita perlu belajar terus, perlu updating terus gitu. Karena setiap hari sebetulnya ada tantangan-tantangan yang baru, apalagi di perbankan Bu ya. Iya. Nah Bu, berarti sudah sejak awal itu sudah berkarir di BRI? Di BRI, saya pernah masuk ke salah satu bank swasta. Waktu itu juga program MDP, tapi karena kondisi waktu itu kita ada Krismon ya, ingat ya tahun 99 kebetulan programnya dihentikan dan secara kebetulan juga saya diterima di BRI. Saya diterima masuk BRI, ketika dipanggil bank satu lagi, saya tetap memilih BRI sebagai jalur saya. Kayaknya udah pas itu klop gitu dengan apa yang ada di BRI visi misinya. Saya temukan dunia baru udah klop. Jadi saya nggak dipanggil lagi, saya nggak memilih yang sebelah. Udah loyal banget sama BRI. Nah, ini kan jadi pengen tahu nih Bu, Ibu saat ini sudah jadi pimpinan cabang, cabang
waktu awal berkarir di BRI itu mulainya dari mana, Bu? Biasanya orang, wow Ibu Irma sudah jadi pimpinan, tapi orang nggak tahu prosesnya nih. Nggak tahu. Nah mungkin ya. juga buat teman ngobrol penasaran juga. Iya, nih, saya pertama kali memang terjunnya di marketing. Saya sebagai account officer. Waktu itu cabang pertama saya di kantor cabang BRI Pondok Indah. Oh, pertama? Iya. Nah, itu berapa lama Bu jadi? Saya 3 tahun di sana. 3 tahun. 3 tahun. Setelah itu saya pindah sempat di head office, nggak lama 2 tahun. Kemudian jadi manajer pemasaran di kantor BRI Subang. Yang terjauh itu dari home base saya, itu saya pernah di Ambon. Oh di Ambon? Ya. Ini kepala cabang pembantu waktu jadi itu. nyambung lagi, Ibu orang Bogor. Saya ini sukunya Ambon. Oh suka Ambon. Nyamain mulu nih. Nyamain mulu. Atau apa yang nyamain Mas Ando? Mas Ando dulu yang di Ambon. Kayaknya emang perjalanan karirnya bakalan kayak gini nih. Saya juga dulu dari marketing, Keren, Bu. ya. Di Ambon tuh luar biasa loh. Alamnya indah ya. Terus ya kotanya seperti kecil aja 10 Ambon ya. Kita kenal baik seluruh ya hampir tokoh-tokoh yang di situ, tokoh ekonominya, tokoh masyarakatnya, pimpinan-pimpinan yang ada di situ ya, muspidanya situ kita kenal semua. Terus kalau lagi on the spot nih, ternyata ujungnya tuh pantai loh, luar biasa. Wow, aku bisa takjub loh ketika saya OTS pasar ya, pasar namanya Pasar Batu Merah. Ingat nggak Batu Merah tuh pinggirnya kan pantai, langsung ada kapal pinisi. Aku lihat kapal pinisi. Enak banget ya aku kerja ini jalan-jalan di wilayah dinas. Saya jadi bisa lihat kapal pinisi, bisa masuk isinya ngangkut sembako, ngangkut bahan bangunan. Luar biasa deh pengalamannya. Udah jalan kemana-mana, kaki pasti juga pernah ini. Ini menarik. Nah dari Ambon itu berapa tahun Bu di Ambon? 2 tahun 8 bulan. 2 tahun 8 bulan. Setelah itu pindah ke Cibinong. Ini lebih lucu lagi nih. Saya itu besar di Cibinong. Ayo TK-nya di mana sih? Jangan-jangan TK Taman Rezeki, Bu, tahu enggak? Aku di ini loh, Taman ya. Rezeki, di komplek Taman Rezeki kan depannya Mayor Oking dong jalannya. Betul. Namanya tos dulu. Tetangga ada ternyata. Jalan Mayor Oking nih. Ya kan, dekat pasar Cibinong. Benar. Coba tanyain di situ, kayaknya saya cukup terkenal deh. Saya jadi cerita pribadi dulu enggak apa-apa ya. Emang itu saya tuh memang lahir di Jakarta, memang ceritanya orang Ambon, dari Jakarta, sekolah di Bogor, memang di Cibinong. Jangan-jangan mudah-mudahan perjalanan karirnya sama kayak Bu Irma deh. Itu aku di KCP Cibinong Mayor Oking, Jalan Taman Rezeki. Benar. Nyaman-nyamain tamu sih. Keren ya. Ini gimana Tripo ini kan bisa temuin kita di sini. Oke. Nah, dari Cibinong itu Bu akhirnya Cikampek, Pasar Kosambi. Iya. Masuk ke Sumsel gimana ceritanya? Iya, kebetulan mendapat penghargaan promosi dari kepala cabang pembantu di Pasar Kosambi, promosi menjadi kepala bagian dana dan jasa di Kanwil BRI Palembang. Kanwil BRI Palembang. Itu tahun 2014. Saya di Kota Palembang. Jadi di Palembang ini saya mulai 2014 sempat sempat mutasi atau rotasi ke Kanwil Bandar Lampung sebentar. Dari Bandar Lampung, kemudian karir saya sebagai kepala cabang yang pertama itu di kantor cabang BRI Sekayu di Musi Banyuasin. Sempat ke Sekayu juga. Iya. Sampai akhirnya ke sekarang. Iya, 2 tahun. Sudah 2 tahun. Dan kalau planningnya kemana lagi Bu abis ini Bu? Iya, kita ikut yang punya. Jangan-jangan saya juga ngikut Bu Irma juga nih, saya dipindahin ke Tribun. Itu tahunya tetangga sama rezeki. Iya, oke. Bu, Ibu tadi nyebutin tentang challenge tantangan. Ada nggak cerita yang paling menarik atau challenge yang mungkin kayaknya buat Ibu sejak dari awal karir sampai hari ini tuh masih berkesan sekali gitu? Maksudnya mungkin ada hal-hal yang menarik ya. Tadi kan Ibu sempat bilang ke Ambon tuh ngeliat pantainya gitu kan sambil tugas sambil ngurusin pekerjaan tapi bisa jalan-jalan. Ada nggak hal yang menarik selain itu? Oh ya Mas, jadi saya dari tahun 1999 ya, masuk BRI 99, jadi hampir 21 tahun gitu ya dalam berkarir. Itu udah rasanya udah dewasa kalau orang 21 tahun ya. Nah, di situ challenge yang paling besar adalah bagaimana membawa teman-teman terutama jajaran kami ini kepada transformasi, terutama transformasi ke dunia digital. Ya, kita alami bahwa era internet, era digital banking udah mulai sejak masyarakat familiar dengan gadget. Dan kita nggak boleh ketinggalan, harus agile dengan adanya perubahan itu. Ya, bagaimana transformasi ini
ya harus dilakukan oleh semuanya, bergerak bersama. Jadi paling berkesan bagaimana mengubah sesuatu yang tadinya manual menjadi digital dengan proses yang cepat. Betul. Ya, bahkan putusan kredit pun sekarang nggak pakai kertas, sekarang bisa dinilai dari handphone. Langsung. Iya, dari handphone. Jadi itu waktu belajarnya juga mungkin beberapa orang di daerah juga ada yang gaptek ya. Dan kesenjangan itu umur saya itu juga sangat ngaruh loh ternyata. Iya, pasti. Ya, kaum yang lebih senior mungkin belum familiar dengan gadget. Itu harus saya lakukan sebagai seorang leader, harus saya empowering mereka untuk mau terus belajar. Dan saat ini kita dengan kecepatan yang lebih tinggi ya, melayani banyak orang, kita bisa memproses lebih cepat dan lebih akurat karena ada alat-alat yang digital yang semuanya udah dimiliki BRI. Dari proses surat menyurat, belajar bisa di mana saja melalui smartphone. Jadi belajar updating tentang produk-produk, SOP baru ya, bahkan putusan kredit di HP. Dari handphone. Iya, dari handphone. Dari tingkat putusan kredit yang paling kecil atau di BRI unit mantri sampai tingkat putusan saya itu putusannya pakai Brisport, digital semua. Mau OTS, foto, lokasi, cekrek, tahu persis. Mana dokumennya, submit, ya gitu. Ya sampai transformasi sekarang kita ada gerakan WeShine. Jadi kantor kita WeShine itu perbaikan kualitas layanan dari premises itu tampilan kantor ya, hardware-nya kita sediakan, standarisasi dari tampilan unit kerja sampai personalnya bagaimana personal itu melayani sesuai standar ya, bahkan ekspektasinya harus lebih tinggi dari standarnya. Kemudian juga Solvay, yang namanya Solvay itu berarti penilaian ukuran yang bisa diukur dari segi layanan, tidak ada komplain, terus zero complaint, terus pembukuannya rapi, akuntabilitasnya rapi. Itu WeShine, bersinar. Kalau Mas nanti datang ke BRI unit mungkin belum semua, tapi sekarang mereka tampilannya juga lebih humanis, lebih rapi. Betul. Ya, kantor-kantor BRI akan lebih rapi. Perlahan ya itu membawa motivasi juga bagi pekerja-pekerja kita karena ruang kerjanya tuh udah mendukung mereka produktivitas mereka lebih tinggi lagi. Selain itu juga sehat kan, kalau rapi, teratur gitu kan. Mereka bisa bekerja dan ditambah alat-alatnya semua udah disediakan BRI. Jadi bukan lagi work from home, work from office, tapi work from everywhere, anywhere, anytime. Jadi enjoy aja. Nah, kalau kita sekarang pendapatnya gini, kerja itu harus bahagia, harus fun, tapi tercapai target, ranking juga. Percuma ranking, tapi nggak tercapai target. Kan kita ini merupakan bagian sel-sel dari BRI secara nasional yang memberikan kontribusi pada negara. Ya kita harus mencapai targetnya, ranking juga, tapi bahagia. Kan iri yang di bawah kita. Bang lain juga iri. Pesaing kita juga iri, orang lain jadi iri. Nanti Karin apa sih? Abis ini Mbak Ririn langsung hai. Nah, jadi memang justru yang hal menariknya adalah tantangan transformasi. Tantangan transformasi itu karena harus dilaksanakan, kita harus bergerak bersama. Yang nggak bisa bergerak kan jadi memberat. Bagaimana kita yang ada duduk di jajaran manajerial itu mengelola mereka, mengelola mereka, mengempowering mereka, membina mereka bisa ikut. Kalau nggak bisa ikut ya terpaksa lah gimana ini untuk ya seperti ini kita harus tempatkan. Gitu. Dan ngomong-ngomong transformasi, ya sebenarnya dari transformasi itu yang paling berat itu justru di fase yang mana? Apa yang gaptek tadi atau mungkin prasarana sudah disediakan BRI? Ya sosialisasi, eksekusinya itu di tingkat jajaran SDM-nya. Bagaimana kita leader di eksekutor, di tingkat eksekutor ini bagaimana bergerak, bagaimana menggerakkan semua SDM kita. Dan sejauh ini BRI berhasil seperti, kalau saya lihat sih berhasil sekali sepertinya. Puji Tuhan ya. Karena menjadi the most valuable itu memang tujuan kita di tahun 2025. Banking group. Jadi kita nggak hanya transformasi di banknya aja, tapi menyediakan semua transaksi finansial, one stop financial solution untuk nasabah, banking group. Jadi kan ada BRI Finance, Prince yang bergerak di bidang insurance, BRI Life. Kita juga punya anak perusahaan, kita sedang mengakuisisi sekuritas. Sekuritas. Dan reksa. Sudah mau mulai main saham juga nih kayaknya nih.
Kalau ngomongin BRI sahamnya kemarin lagi Dan oke-oke banget nih kemarin. pegawai juga bisa punya kontribusi jadi pemilik, ya beli aja sahamnya. Karena kita juga dikasih namanya MSOP, Manajemen Stock of Name, karena apa, kinerja kita diberikan bagian bonus share. ya, berupa saham. Berarti sebenarnya juga berkarya di BRI memang Punya pemilik, Iya. karena kita punya saham. bukan cuma kerja doang, Iya. jadi justru bagian dari pemiliknya. Iya, kerja tuh hobi. Gitu. Iya, memang. Nggak ada capeknya kalau hobi. Bener. Keren, bahagia. Kalau mencintai pekerjaan kayak begitu, jalanin terus aja. Apalagi kalau kerjanya emang jalan-jalan. Jalan-jalan di Bema, jalan-jalan terus. Memang sudah berkeliling berkeliling beberapa kota, ya lihat Palembang kayak apa, Cikampek kayak apa, Bogor kayak apa, dengan semua dinamika adat istiadatnya, ya kan, pegawainya juga mungkin kan bertemu terus. Iya. Itu memerlukan kemampuan kita untuk terus beradaptasi, agile terhadap perubahan-perubahan gitu. Nah, ini satu hal yang jadi saya pengen tanya, Ibu keliling kemana-mana, udah dipindahin dari Pondok Indah ke Cikampek, terus ke Ambon, kan sekarang ada di Sumsel. Sulit nggak sih Bu bagi waktu dengan keluarga gitu, untuk kehidupan pribadi itu? Boleh nggak bagi tips juga? Kan apalagi kalau wanita mungkin ada tugas di rumah juga yang harus dikerjakan. Pasti. Kalau dibilang sukar, emang iya sukar. Sukar loh. Ini memerlukan kebesaran hati dari saya dan pasangan, gitu. Tapi apapun itu kuncinya adalah komunikasi. Nggak bisa berkomunikasi langsung, komunikasi lewat handphone dan berterus terang. Kondisi saya seperti apa? Dari kondisi yang maksudnya kondisi kesibukan pekerjaan sampai kondisi finansial, karena berbeda rumah itu juga harus dikomunikasikan tuh kos juga, karena pulang nggak kan dua dapur, pulang nggak dibiayai dinas loh. Kalau pulang tuh kita harus memperhatikan kondisi apa yang kita jaga, amanah kita di pekerjaan, juga kita harus ngeliat kewajiban kita sebagai istri, sebagai ibu dari anak-anak. Anak saya 3 loh, iya, SMA, SMP, SD, ya. Jadi gini, kalau prakteknya, kalau saya nggak bisa pulang, saya mendatangkan suami, gitu aja. Datangkan anak-anak gitu. Kalau memang dibutuhkan keluarga, saya pulang gitu. Tapi emang keluarga adalah inti dari apa yang kita cari selama ini. Jadi kalau besar mana jelas, kalau bilang saya berterus terang. Keluarga adalah pokok kenapa saya juga bekerja gitu. Alasan pertama saya bekerja gitu kan. Jadi yang pertama saya keluarga. Tapi kalau itu saya nggak bisa hadir di tengah keluarga dan itu bisa didelegasikan, mungkin saya delegasikan di keluarga. Tapi kalau memang saya harus pulang. Iya. Gitu. Karena kan tanggung jawab sebagai seorang pimpinan cabang ini besar sekali. Iya. Tapi tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga sebagai seorang ibu, istri, ibu juga. Dan mereka tetap reason saya kenapa saya bekerja gitu. Dan tentu saja juga disupport keluarga pastinya. Disupport karena saling memahami. Saya ada kurangnya, terus terang suami saya ada kurangnya juga. Jadi ini saling ngisi. Yang penting satu, komunikasi, jujur, terus terang dan setia. Itu aja sih. Itu tantangan juga sebetulnya. Luar biasa. Mungkin bisa dibilang salah satu yang terberat, Bu. Terberat. Sudah melalui hal-hal demikian. Nggak tahu ini mungkin benar atau enggak. Apa pendapat kalian teman-teman ya yang menyaksikan acara ini? Saya melahirkan anak itu tanggal 30 November. Saya 29 November ulang Nyonya sama Dede Evan. Nanti perayaan baru sama Dede Evan. Kalau ada perayaan undang saya 29 soalnya. Dede Evan, kayak inget sama terus. Apa terus? Kayak ngikutin iya. Gimana? Tapi November itu menjelang tutup tahun. Yeah. Sebenarnya saya masih punya sisa masa cuti. Tapi umur anak saya 20 tahun saya terpaksa meninggalkan dia si baby ini. Saya juga gimana? Saya harus berangkat untuk menyelesaikan tugas saya. Tapi nanti kan saya kembali lagi. Jadi sementara saya masih menugaskan ibu saya. Masih mohon bantuan kepada orang tua saya. Jadi nggak hanya suami saya yang direpoti, tapi orang tua saya. Tapi saya jujur pada orang tua saya. Mi, saya panggilnya Mami. Mi, saya punya tanggung jawab nih di sana. Bisa bantu nggak? Sorry Mi, saya sampai berlinang air mata sebenarnya. Mohon maaf ya Mi, saya menyusahkan Mami lagi. Di sisi Mami harusnya bisa istirahat. Oh nggak apa-apa nak. Aduh saya jadi ingat ibu saya ya. Aduh boleh nggak sedih-sedih? Nggak apa-apa. Sedih-sedih. Emang podcast tujuannya sedih-sedih bisa. Nggak maksudnya betapa seorang ibu itu. Perjuangan ibu. Ya ibu saya kan berarti juga berjuang. Betul. Jadi saya titip anak saya Mi 20 hari. Itu. Jadi ibu saya itu yang merawat anak saya. Kalau teman-teman bilang, oh enggak saya enggak berdedikasi.
Ya itu kondisi waktu itu saya nggak Hmm. bisa memberikan ASI untuk saya terbang ke Ambon, aduh jadi sedih juga ya. Ambon waktu itu untuk tutup buku. Saya harus memastikan semuanya baik, nggak ada problem ya. Sementara anak saya yang ini saya titipkan di orang yang paling saya percaya. Dan puji Tuhan, ibu saya masih ada, sehat, seger ya. Jadi saya bisa titip anak saya itu dalam pengasuhan beliau. Setelah itu saya pulang lagi dan saya ambil, saya bawa, saya tangani sendiri. Menuntaskan tugas sebagai Iya. orang tua. Memang Gitu. tugas orang tua ini juga nggak kalah berat sebetulnya. Nggak kalah berat. Sampai saya sudah bekerja berkeluarga, ternyata beliau masih dampingi saya. Sedih saya sebetulnya merepotkan, tapi beliau karena cinta sama anaknya, pengen anaknya juga punya karir, Iya. tapi pengen juga cucunya aman, dia terjun bantu saya. Makanya kadang-kadang saya juga nasehatin teman-teman yang katanya repot, nggak bisa tidur malam gitu. Ya ini tantangan kamu sebagai keluarga muda gitu. Bersyukur kamu tuh ada di satu kota, suami istri jadi satu. Saya waktu itu bisa pisah gitu. Iya. Pisahnya nanggung-nanggung ke Ambon. Ambon. Terbang tengah malam, sampainya subuh kan, bekerja lagi gitu. Waktu itu masih ada Batavia Air, masih ada Lion yang terbang dini hari ya, langsung 3 jam sampai sana. Kan nggak setiap saat saya bisa pulang ya. Saya titip, saya mohon izin sama suami, kalau suami izinkan saya ke sana. Tapi suaminya dengan besar hati karena dia tahu saya punya tanggung jawab. Dia bilang aman di sini mah. Ya udah diizin suami. Oke. Waduh luar biasa itu. Ini kayaknya sisi yang nggak pernah orang tahu. Nggak pernah tahu. Eksklusif ini kalau. Ini eksklusif deh. Dan memang justru untuk teman-teman ngobrol yang lagi mulai karir, kadang kan pilihannya harus memilih di mana antara keluarga dan karir. Iya, terus kadang-kadang kita udah kerja lagi, kita harus punya babysitter nih di rumah. Ada yang kan, aku nggak percaya babysitter begitu-begitu. Ya itu masa itu udah aku laluin. Sekarang anak saya bisa udah bisa nggak perlu tergantung dengan babysitter segala macam. Tapi memang saya kontrol lewat telepon, Dek gimana gitu, atau Mah aku nih handphone aku mati nih, gimana nih caranya? Ya beritahu papamu, bisa nggak diperbaiki, kalau nggak bisa gimana, nanti mama bicara sama papa, apa harus beli handphone baru, atau kakakmu ada yang nganggur nggak gitu, kita cari enaknya aja. Selalu ada jalan tengah dan solusi. Iya, selalu ada solusi. Emang perlu kebesaran hati dari sebelah saya nih, dari suami gitu. Itu kunci komunikasi. Komunikasi. Ini kita dari bahas perbankan, sekarang bahas tentang parenting nih jadi. Parenting. Ngalamin kesukaran ya nenek, beda gini. Aduh, pokoknya komunikasi lagi. Betul. Suami saya nggak suka dengan didikan misalnya yang terlalu memanjakan si Dedek gitu. Nah, Dedek itu masih belum bisa mandi sendiri loh. Itu aja bisa rame gitu. Itu nggak, nanti kalau diasuh neneknya terus begini nih kamu perlu mah. Ya, intinya komunikasi lagi. Ketika saya datang sambil ngobrol di meja makan, Dek kamu harus mandi sendiri loh. Eyang itu udah semakin tua, nanti gini-gini. Tingginya aja lebih tinggi kamu daripada Eyangnya, gimana gitu kan. Gitu. Iya, lucu banget deh gitu. Ini menarik banget ya, karena kita selain ngomongin tentang perjalanan dunia perbankan, kita ngomongin tentang tantangan berkeluarga, harus terpisah jauh. Iya. Saya juga kebetulan masih keluarga muda, Bu ya. Memang komunikasi itu bagian penting sih. Bagian penting, makanya nggak ada saudaramu bisa ngasuh anakmu dulu gitu, sehingga kamu bisa fokus. Kamu tuh bahaya kalau nggak fokus pekerjaan, karena kamu akan kehilangan nafkahmu selama-lamanya. Aku sering ngomong, agak yang tadinya kita protektif banget, mungkin agak longgar, tapi dengan cara-cara tertentu kita tetap bisa ngawal anak kita. Mau gimana lagi, zaman ini harus bisa, harus punya cara. Ya, harus fleksibel. Harus fleksibel. Nggak bisa lagi seperti kemarin cara-cara kita. Gunakan nih gadgetnya, kan punya, bisa lihat kamera, CCTV, apalah gitu. Nggak punya duit, mau beli susu, yang kirim duit ya, kamu beli deh. Gimana naik Gojek gitu, manfaatin teknologi, keren kan? Benar. Nah ini jadi menarik sekali ya, teman ngobrol, ternyata memang banyak sekali hal yang bisa kita pelajari dari seorang Bu Irma. Iya, Pak. Saya jujur sih Bu ya, saya juga memang saya sama istri juga sama-sama berkarir, memang sedang menemukan tantangan kayak gini. Iya. Dan artinya juga teman ngobrol yang masih punya keluarga muda, kalau sekarang pilihan di tengah karir dan keluarga, jangan takut, selalu segala sesuatu itu ada solusi yang ada solusinya. Kunci komunikasi. Nah Bu Irma,
ini saya tadi Mas Lofi udah kasih jempol, artinya durasinya nih. Oh, Ngomongin durasi. kirain sampai besok. Nah, saya sih oke Kalau saya sih aja. pengen ngobrol lagi karena ternyata tetangga terlalu banyak hal yang ternyata berkoneksi gitu. Koneksi. Nah, Bu Irma, Oke. mungkin Gimana? boleh untuk sebagai terakhir penutup kita sore hari edisi kali ini. Iya. Mungkin boleh kasih closing statement buat temen ngobrol yang nonton, baik mau yang lagi bingung milih karir atau mungkin bingung milih bank apa kali gitu kan, dan juga lain, silakan Bu. Nggak apa-apa teman-teman sekalian ya, teman ngobrol. Jadi teman-teman nih punya alat, punya cara untuk melihat dunia, wawasan. Jadi kumpulkan semua wawasan. Kamu mau wirausaha atau berkarir itu adalah suatu pilihan. Kemudian bagi para wanita ya ingin berkarir gitu ya, atau menjadi ibu rumah tangga, itu semua pilihan. Kalau memang ternyata teman-teman mempunyai pilihan sebagai ibu rumah tangga, ya udah fokus gitu ya. Barangkali ada kegiatan-kegiatan di rumah yang bisa menjadi hobi dan bahkan menambah penghasilan. Itu support banget. Kalau pilihannya ternyata itu berkarir, maka tadi kita sebagai wanita juga perlu menyadari peran ganda kita sebagai wanita. Gitu. Pokoknya dienakin aja lah. Harus bahagia, harus fun tapi berprestasi. Kan gitu. Harus bahagia, harus fun, harus berprestasi. Nah, itu kayaknya nanti jadi thumbnail gitu tuh. Nah, jadi sekali lagi Bu Irma, terima kasih sudah sharingnya nih, ngomongin dari yang berat-berat sampai ngomongin tentang parenting. Dan semoga juga doa kita semua kayaknya sama, semoga pandemi cepat berlalu Bu ya. Iya, amin. Supaya kita semua kembali normal, dan tentu saja doa kami BRI terus jaya, makin maju. Terima kasih, dan BRI bisa memberi makna bagi Indonesia. Iya, kasih tepuk tangan dulu dong. Baiklah teman ngobrol, sekian untuk episode kali ini, dan sebelum saya mengakhiri, tidak lupa saya ingin mengingatkan buat teman ngobrol dimanapun Anda berada dan sedang menonton saat ini, tetap saksikan Ngartis Ngobrol Asik bareng Tribun Sumsel Sriwijaya Post setiap hari Kamis jam 6:30 malam di seluruh platform sosial media Sriwijaya Post dan Tribun Sumsel, dan jangan lupa juga saksikan Ngartis on the go, come on kita let's go setiap hari Selasa jam 6:30 di seluruh platform sosial media. Dan satu lagi, teman ngobrol, saat ini Tribun Sumsel Sriwijaya Post bekerja sama dengan Dinas Muda Olahraga juga sedang mengadakan e-sport turnamen Gubernur Sumsel Cup 2021. Jangan lupa saksikan setiap hari Sabtu dan Minggu jam 12 siang live mempertandingkan seluruh atlet e-sport dari seluruh Sumatera Selatan. Dan sekian untuk episode kali ini. Saya Vano bersama dengan Ibu Irma, Pinca BRI Sriwijaya. Kami pamit undur diri, tidak ada gading yang tidak retak. Kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao.